Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Kalau kamu lagi pusing 7 keliling sama bagian kuantitatif di tes LPDP atau UTBK SNBT, kamu pasti tahu banget perasaan ini. Waktu kayak lari, soalnya sengaja dibikin ribet. Tapi gimana kalau saya bilang, sebenarnya ada cara buat mecahin kodenya. Dan ini bukan soal jenius-jeniusan, tapi murni soal strategi. Nah, ini dia nih, perasaan yang kita semua kayaknya kenal banget ya. Kamu nggak sendirian kok. Soal-soal ini tuh emang dirancang buat nguji kita di bawah tekanan. Jadi, panik dan kehabisan waktu itu musuh utamanya. Tapi tenang, hari ini kita bakal belajar gimana caranya mengubah tekanan itu jadi kekuatan kita. Dan ini dia kuncinya. Tes ini tuh bukan nyari Einstein baru, sama sekali bukan. Tes ini cuma mau lihat kamu bisa nggak sih pakai logika dan matematika dasar buat mecahin masalah. Jadi yuk kita geser fokus kita, bukan lagi soal menghitung super cepat, tapi soal berpikir super cerdas. Kuncinya cuma satu, strategi. Oke, kita mulai pemanasan dulu ya. Dari yang paling sering muncul, deret angka. Soal tipe ini tuh latihan yang pas banget buat ngelatih otot cari pola kita. Dan skill ini penting banget bukan cuma buat soal deret angka, tapi buat semua jenis soal kuantitatif lainnya. Oke, coba deh lihat deret ini. Angkanya naik, tapi naiknya nggak beraturan. Jangan panik dulu. Kira-kira apa nih langkah pertama yang paling logis? Yap, benar banget. Kita cari dulu hubungan antar angkanya. Apa sih yang terjadi di setiap lompatan itu? Dan ini dia nih proses mikirnya, pelan-pelan aja. Dari 3 ke 6, itu kan loncat 3. Dari 6 ke 11, loncatnya 5. Nah, kelihatan kan polanya? Selisihnya itu bilangan ganjil yang berurutan. Tambah 3, tambah 5, terus tambah 7, tambah 9. Berarti langkah selanjutnya udah pasti ditambah 11. Jadi, 27 ditambah 11, hasilnya 38. Simpel kan kalau kita bedah satu-satu? Oke, siap buat tipe yang lain? Coba yang ini. Polanya beda banget. Angkanya turun dan turunnya drastis. Nah, ini petunjuk gede loh. Kalau turunnya drastis kayak gini, biasanya antara pembagian atau pengurangan. Logikanya gini deh, dari 81 ke 27, kayaknya dibagi 3 ya. Coba kita tes. 27 dibagi 3, hasilnya 9. Cocok. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Sempurna. Polanya konsisten. Selalu dibagi 3. Berarti angka berikutnya ya tinggal 3 dibagi 3, yaitu 1. Kode terpecahkan lagi. Slide ini anggap aja kayak contekan resmi buat otak kita. Jadi pas kamu lagi lihat soal deret dan ngerasa buntu, coba deh cek daftar ini di kepala. Ini penjumlahan biasa, perkalian, oh mungkin bilangan kuadrat, atau jangan-jangan Fibonacci. Dengan cepat ngetes kemungkinan ini, kamu bisa hemat waktu yang super berharga. Oke, bagian selanjutnya. Aljabar. Bagian yang sering bikin deg-degan karena isinya simbol sama kurung semua. Tapi tenang, saya bakal tunjukin kalau soal yang kelihatannya paling rumit sekalipun, itu sebenarnya cuma gabungan dari langkah-langkah kecil yang gampang banget. Tarik napas dulu, dalam-dalam. Iya, ini kelihatannya horor banget. Reaksi pertama kita pasti pengen langsung skip kan? Tapi jangan. Justru ini jebakan yang dirancang biar kita panik. Kuncinya adalah sadar. Kalau di dalam monster ini, sebenarnya ada potongan-potongan kecil yang gampang banget dikerjain. Strateginya, pecah dan taklukkan. Simple, jangan lihat semuanya sekaligus. Cari dulu bagian yang paling gampang. Lihat deh, 20% dibagi 4, ya 5%. Gampang kan? 50% dibagi 5, ya 10%. Nah yang ini, 25% dibagi 5%. Simbol persennya bisa kita coret, tinggal 25 bagi 5. Hasilnya 5. Tuh kan, tiba-tiba monsternya jadi nggak seserem itu. Sekarang kita ganti potongan-potongan tadi dengan hasil yang udah disederhanain. Lihat deh perubahannya. Di kurung pertama, 5% tambah 11% jadi 16%. Di tengah, 10% dikali 10 jadi 100%. Dan di ujung, angka 5 yang di atas sama di bawah bisa saling coret, jadi sisa 19%. Jauh lebih rapi dan enak dilihat kan? Dan kita udah deket banget nih sama garis finish. Kita tinggal selesaikan operasi di dalam akarnya. 100% dikurang 19% itu kan 81%. Jadi, soal yang tadinya kelihatan mustahil, sekarang cuma jadi akar dari 16% ditambah 81%. Jauh lebih simpel. Nah, ini langkah kuncinya. Ingat, persen itu kan artinya per 100. Jadi akar dari 16% itu sama aja kayak akar dari 16 per 100, yaitu 4/10.
Begitu juga akar dari 81%. Itu kan 81/100, akarnya jadi 9/10. Sekarang kita tinggal jumlahin 0,4 sama 0,9, hasilnya 1,3. Tuh kan, monster aljabar yang tadi itu ternyata cuma soal penjumlahan desimal biasa. Semua karena kita berani memecahnya. Oke, kita udah bedah strategi buat deret angka sama aljabar. Sekarang, waktunya kita gabungin semuanya jadi satu. Semacam master plan lah. Ini cetak biru kamu buat menaklukkan soal kuantitatif apapun pas hari H nanti. Ini dia 5 aturan emas kamu. Pertama, analisis dulu baru hitung. Cari polanya dulu. Kedua, pakai kertas coretan. Jangan coba simpan semua di kepala. Ketiga, hafalin jalan pintas kayak pecahan-pecahan istimewa. Ini beneran bisa hemat waktu banget. Keempat, pecah dan taklukan. Persis kayak soal aljabar tadi. Dan yang kelima, ini mungkin yang paling penting. Jangan pernah habiskan lebih dari 60 detik untuk satu soal yang bikin kamu stuck. Serius, ini penting banget. Ingat ya, tes ini bukan cuma tes pengetahuan, tapi juga tes strategi dan manajemen waktu. Jauh lebih baik kamu lewati satu soal susah dan dapat 5 jawaban benar di soal yang lebih gampang. Tandain, lewatin, terus balik lagi nanti kalau masih ada waktu. Jangan korbankan nilaimu cuma buat satu soal. Pada akhirnya, semua yang kita bahas ini kembali ke satu ide utama. Ini bukan soal seberapa cepat kamu bisa ngitung di kepala, tapi soal gimana cara kamu ngadepin sebuah masalah. Slide ini ngejelasin semuanya deh. Yang kiri itu pendekatan panik. Coba kerjain semua sekaligus, pusing panik, terus kehabisan waktu. Yang kanan pendekatan strategis. Cari polanya dulu, sederhanain masalahnya, dan ikutin rencana. Hasilnya jauh beda. Pilihannya sekarang ada di tangan kamu. Jadi ingat ya, ini pesan utamanya. Anggap aja tes ini bukan tembok penghalang, tapi sebuah teka-teki. Ini kesempatan buat nunjukin kalau kamu itu bisa berpikir strategis, bahkan di bawah tekanan. Dan sekarang, kamu udah punya semua alat yang kamu butuhin. Pertanyaan ini bukan buat dijawab di kolom komentar ya, tapi buat mengubah cara pikir kita. Mulai sekarang, pas kamu lihat soal latihan, jangan lagi nanya, "Duh, bisa nggak ya ngerjain ini?" Ganti pertanyaannya jadi, "Oke, gimana cara strategis buat naklukin soal ini? Apa langkah pertama yang paling cerdas?" Dengan cara pikir kayak gitu, kamu udah separuh jalan menuju kemenangan.